Saya akan saya akan share screen ya, biar kemarin juga sudah dikirimkan apa filenya. Oke, ini sebentar. Nah, ini saya kira sudah kelihatan ya. Sudah ada, Prof. Ya, em, minggu lalu yang tertunda ini juga saya potong saja, saya pindahkan menjadi apa fokus pada satu tema, yaitu tentang proposal penyusunan proposal riset komunikasi ya, dengan dua paradigma yang berbeda. Ya karena mata kuliahnya ada kata membangun, ya saya ikutan saja dengan kalimat membangun. Satu kata membangun proposal. Oke, jadi gini, yang kemarin saya sampaikan ini rujukannya dari buku monumental ya, tahun 84. Dan itu kalau nggak salah ada di update lagi tahun berapa ya, di revisinya itu saya lupa, 2011 atau berapa. Di buku Pak Jauddin Rahmat, dan itu cikal bakal mata kuliah ini yang terkenal dengan MPK. MPK, walaupun apa namanya, saat itu belum ada satupun di perguruan tinggi manapun menuliskan satu mata kuliah ini dan ada buku rujukannya. Nah, yang bisa ditangkap dari penulisan untuk penelitian ini, untuk riset ini, yang itu bisa berlaku juga untuk penulisan hasil karya, baik skripsi, tesis, ataupun disertasi. Beliau menjelaskan saat itu bahwa ada tahapan apa namanya, sebuah proposal yang nanti akan menjadi menarik perhatian untuk penyandang dana, kalau proposal itu dikaitkan dengan apa namanya, dengan sebuah usulan proyek, atau juga untuk kaitan dengan akademik adalah un untuk memudahkan atau membuat juga standar di dalam penyusunan karya akademik berupa skripsi, tesis, ataupun disertasi. Nah, tahapan ini yang beliau membagi menjadi 5 tahapan pokok, yaitu bagaimana menarik perhatian, bagaimana menjelaskan masalah, kemudian maksud, cara penelitiannya, dan tahap penelitiannya itu sendiri. Karena ini proposal, jadi belum ada hasil penelitian ya. Maksudnya laporan penelitian, hasilnya, dan simpulannya. Karena sebuah proposal, maka yang pertama yang harus difikirkan adalah bagaimana ini proposal ini agar menarik perhatian bagi para pembacanya, baik itu apa pembimbing ataupun apa pemberi dana. Nah, pada tahap menarik perhatian ini ada 4 unsur pokoknya yang perlu diperhatikan. Adalah berkaitan, yang pertama adalah memadukan atau mensinergiskan kata atau makna dari tema dan judul. Jadi ini perlu juga diingatkan bahwa antara tema dan judul itu dua hal yang berbeda. Yang seringkali kita diributkan atau dipersoalkan adalah membuat judul penelitian. Nah, sebenarnya tidak terlalu pokok judul itu kalau tidak memiliki tema yang kuat, yang kokoh di situ. Nah, artinya sekarang kita punya bekal bahwa ketika menarik perhatian itu bagaimana cara memadukan tema dan judul penelitian ini. Bahkan kalau menurut saya tema itu jauh lebih
awal yang harus difikirkan ketimbang rumusan judul. Apalagi kalau dalam penelitian kualitatif, judul itu tidak menjadi sebuah patokan artinya begini, dibuat lagi atau direvisi lagi sampai semenarik mungkin gitu. Jadi sangat fleksibel. Bahkan ekstrimnya saya sering kali sampaikan bahwa judul penelitian itu bisa berubah sampai pada saat disertasi itu mau dinaik cetak gitu. Pada saat sidang atau setelah sidang gitu. Kalau penelitian kualitatif seperti itu, tetapi dalam penelitian kuantitatif itu seringkali dihindari karena di situ ada unsur atau yang disebut sebagai variabel yang harus sudah konsisten dilakukan, dipertahankan, sehingga kalau terjadi perubahan variabel itu akan mengakibatkan juga perubahan penelitian itu sendiri. Nah, kalau dalam penelitian kualitatif tidak. Judul itu tidak terlalu terkait dengan apa isi atau karena memang tidak ada variabel, di situ boleh berkreasi, bahkan punya peluang untuk bisa menciptakan sebuah judul yang menarik dari tema yang kita usung. Oke, kemudian ada kata pengantar. Kalau sebuah proposal project biasanya ada pengantar, kalimat. Kalau dalam disertasi atau tesis atau disertasi itu pengantar itu tidak terlalu dianggap penting harus dikemukakan, tetapi biasanya langsung pada latar belakang. Di dalam latar belakang ini sebenarnya sudah masuk di poin yang keempatnya, pentingnya penelitian ini itu masuk pada pembahasan latar belakang. Nah, kalau di dalam pedoman penulisan itu seringkali ini yang disebut sebagai bab pertama, bab 1. Nah, bab 1, inti persoalan di bab 1 itu adalah tentang significance. Significance itu artinya betapa pentingnya penelitian ini dilakukan. Nah, kalau saya tambahkan karena sesuai dengan tahapan menarik perhatian, betapa menariknya penelitian ini dilakukan untuk penelitian kualitatif. Nah, jadi tahap pertama itu harus memikirkan bagaimana upaya menjelaskan semuanya itu sampai kemudian bisa mengisi di bab awal ini sebagai bentuk latar belakang untuk menunjukkan bahwa ini penting penelitian ini atau menarik penelitian ini dilakukan. Sehingga dari awal itulah yang kemudian akan melahirkan langkah-langkah operasional berikutnya sesuai dengan latar belakang. Nah, kenapa yang diskusi minggu lalu disampaikan, kenapa mixed method itu tidak bisa, mixed paradigm tidak bisa dilaksanakan kecuali mixed method, metodenya, tata cara, langkah-langkahnya, tetapi paradigm, cara pandang itu tidak bisa digabung dalam satu wujud tema atau judul penelitian. Kecuali penelitian yang disebut time series ya, jadi berseri. Yang sekarang ini, lalu kemudian tahun depan dan sesuatu yang berikutnya. Nah, kenapa? Karena ketika menjelaskan tentang significance, itu penjelasannya dalam latar belakang ini itu mengandung perspektif, mengandung cara pandang terhadap realitas. Nah, cara pandang yang kita ketahui, cara pandang kuantitatif dan kualitatif, itu dari awal pun sudah berbeda. Ingatlah pada dua rel berjalan dalam satu hamparan yang sama, tujuannya mirip sama di ujungnya, tetapi hakikatnya berbeda. Nah, itu yang pertama yang harus difikirkan adalah seperti itu. Adapun mengenai kalau dalam latar belakang kalimat yang digunakan dan seterusnya, pada umumnya ini kebiasaan tradisi di dunia timur ya, paradigma timur lah, atau mazhab-mazhab di wilayah timur seperti kita di Indonesia,
pada latar belakang itu seringkali itu gaya bahasanya sampai menimbulkan gaya komunikasi kita lah para peneliti, itu adalah around the point. Jadi berkeliling dulu, baru kemudian di ujungnya menegaskan bahwa ini significant, bahwa ini penting dilakukan. Sambil juga menjelaskan biasanya judul malah di kalimat terakhir. Nah, kebiasaan ini tentu saja kita maklumi, tetapi sebenarnya ada alternatif kebiasaan lain yang sebenarnya lebih memudahkan orang cepat memahami apa yang akan dilakukan, yaitu dengan straight to point. Jadi kalau penelitian misalnya komunikasi kemiskinan, kalaupun ada ya, itu sembarang saja saya ingat. Kalau komunikasi kemiskinan, maka yang dikemukakan di dalam latar belakang dan alinea pertama adalah tentang kemiskinan itu sendiri dan kaitannya dengan komunikasi. Nah, saya bandingkan dengan kebiasaan dunia timur yang around the point. Nah, mau cerita tentang komunikasi kemiskinan, malah kemudian pada bab pertama, latar belakang di alinea pertama itu cerita tentang GBHN, misalnya, tentang anggaran negara atau apapun lah tentang kebijakan pemerintah. Nah, kalau bentar ini unstable, apa masih bisa terdengar suara saya? Masih, Prof, masih jelas. Masih terdengar, Prof. Oke, ini karena sinyal di hotel ya, unstable di sini tulisannya. Oke, jadi di dalam latar belakang itu sebaiknya kebiasaan dalam penelitian kualitatif adalah around straight to point. Jadi masalahnya, temanya, dan hal-hal yang cara pandang kita terhadap realitas. Kalau dalam penelitian kuantitatif kan dikembalikan seperti yang disampaikan oleh Breiman, maka kebenaran umum yang harus dimunculkan lebih awal dengan merujuk pada sebuah teori. Maka dimungkinkan pada latar belakang atau bab 1 ini adalah cerita tentang teori yang akan diuji. Jadi bercerita tentang sebuah kebenaran umum. Nah, dari ini saja itu menunjukkan bahwa kalau penelitian dilakukan sebagai mix, maka cara pandang awal saja sudah melihat realitas dunia sudah berbeda. Sudut pandangnya berbeda. Karena itulah akan sulit digabungkan dua paradigmatik yang berbeda di dalam satu riset yang sama. Nah, karena itu ya memungkinkan bisa dilakukan kalau time series. Jadi selesaikan dulu ini berpindah lagi ke yang lain. Tapi kalau digabung dengan dalih menggabungkan dalam analisis dan pembahasan, maka itu sebenarnya tidak cukup kuat untuk bisa menjelaskan bahwa mix itu bisa dilakukan demikian. Oke, itu yang pertama, bagaimana membuat tahapan ini agar menarik perhatian. Nah, kemudian yang kedua adalah menjelaskan masalah. Di sini seringkali menyebut ada yang disebut perumusan masalah. Dari sekian keinginan tadi, penjelasan di dalam bab sebelumnya, maka itu harus dieksplisitkan masalahnya apa. Nah, inilah kebiasaan di kita, cara pandang kuantitatif dengan cara pandang kualitatif ketika merumuskan masalah atau ketika penanya atau penguji meminta penjelasan atas masalah. Nah, kita balik contohnya, ada seorang mahasiswa yang mengajukan sebuah proposal penelitiannya kualitatif. Ya, definisi masalahnya sendiri ya sesuai dengan tradisi kualitatif. Tapi kemudian dipertanyakan,
atau dikomentari, dikritisi bahwa ini penelitian Anda tidak jelas masalahnya. Masalahnya tidak jelas sehingga memang harus dirumuskan kembali. Pertama bisa jadi yang pembaca ya atau pengujinya itu memang tidak membaca utuh. Tidak mencoba untuk memahami dari tahap yang awalnya ya latar belakang atau bab 1 atau di bab kalimat pertama yang tadi itu ditunjukkan tentang apa nih straight to point ya. Tetapi yang dicari adalah dalam benak penguji dengan kebiasaan yang mungkin juga sudah dia lakukan bertahun-tahun, yaitu ingin mencari sebuah kondisi yang secara eksplisit disebutkan bahwa ini ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Atau ada kesenjangan antara teori dengan realitas yang terjadi. Maka itu disebut sebagai masalah. Nah, pemikiran itu sebenarnya tidak salah. Tetapi tidak benar untuk semua paradigma. Yang dikatakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan, itu bisa terjadi yang dominan dilakukan adalah dengan paradigma positivistik atau kuantitatif. Kenapa? Karena membandingkan sesuatu kebenaran umum. Jadi ada teori dulu, ada kebenaran umum, jika kemudian berbeda dengan teori, itulah yang jadi masalah. Begitu. Jadi disclaimer masalah jika kemudian ada satu rujukan dikatakan masalah itu karena ada sebuah kebenaran umum dan ini tidak terjadi seperti sebuah kebenaran umum. Jadilah itu disebut sebagai masalah. Padahal dalam penelitian alternatif atau kualitatif, itu masalah itu begitu banyaknya. Nanti kita lihat di lembaran berikutnya, bahwa masalah itu tidak melulu atau harus membandingkan antara harapan dan kenyataan. Oke, itu dari situ, lalu kemudian kepustakaan, tinjauan kepustakaan. Nah, seringkali di dalam penelitian kuantitatif, ketika bercerita tentang tinjauan kepustakaan, itu yang didahulukan, pertama adalah kaitannya dengan teori. Ingat, kuantitatif. Bernalarnya adalah deduktif. Maka, kalau deduktif, berarti kebenaran umum yang didahulukan untuk diuraikan. Nah, biasanya tinjauan pustaka itu yang didahulukan adalah kajian teoretisnya atau teorinya terlebih dahulu. Bahkan di situ ketika teori itu dimunculkan, sampai dipecah lagi teorinya menjadi teori yang berjenjang ya. Walaupun ini juga tradisi ya unik juga lah di positivistik bahwa teori itu kemudian berjenjang. Nah, kalau dalam konsep agama, jenjang teori ini dikatakan sebagai sanad, gitu. Sanadnya. Ya. Jadi ada teori yang disebut ayahnya, gitu, atau kakek lah. Kalau grand itu kakek. Ada kakeknya, dari teori kakeknya turun kepada ayahnya sampai kepada dirinya sendiri yang mau melaksanakan. Jadi ada grand teori, middle range teori, dan applied teori. Nah, pengelompokan ini sebenarnya adalah pengelompokan berupaya untuk menelusuri sanad. Jadi kebenaran umumnya adalah kebenaran umum yang bisa ditelusuri sampai pada teori yang lebih atas dari kebenaran yang lebih meyakinkan. Apalagi kalau misalnya kebenaran itu bukan hanya teori, tetapi bisa jadi hukum, gitu. Ya, bisa jadi hukum. Nah, ini kebiasaan di dalam kuantitatif seperti itu. Jadi ditetapkan dahulu teorinya ini, lalu turun-turun. Nah, itulah yang kemudian akan diuraikan ke prosedur berikutnya dalam tata cara penelitian nanti di yang tahap keempat. Nah, biasanya setelah masalahnya dirumuskan, pustakanya juga diuraikan, maka dijelaskan tentang
tujuan penelitian. Maksudnya apa? Dari sekian itu, mau meneliti apa ini? Nah, dulu saya diajari Profesor, waduh, sampai lupa. Aduh, mohon maaf saya kepada beliau ya, almarhum. Yang membedakan antara tujuan dan maksud. Maksud dan tujuan itu dua hal yang berbeda. Jadi ilustrasi sederhananya adalah ketika suatu saat tertentu posisi kita berada di Bandung, lalu kemudian punya sebuah planning, semua punya rencana untuk ke Jakarta. Nah, itu dianggap sebagai maksud. Saya bermaksud pergi ke Jakarta. Begitu beliau mengilustrasikannya dengan sangat sederhana, tapi sudah bisa kita cermati dengan baik. Saya bermaksud pergi ke Jakarta. Lalu kalimat berikutnya, tujuannya apa ke Jakarta? Lalu diuraikan, mau meminjam uang. Jadi kalau ditanyakan antara maksud dan tujuan, maka ketika ditanyakan maksud adalah ke Jakartanya. Ketika tujuannya adalah pinjam uang. Jadi kalau katakanlah tujuan ini berhasil, jika kemudian uang itu didapatkan. Atau maksud itu berhasil, jika jadi dari Bandung ke Jakarta pergi. Gitu. Jadi dua hal yang berbeda. Nah, kalau maksud itu teruraikannya nanti di dalam bab penguraian hasil dan pembahasan. Di antaranya di situ menguraikan tentang memadukan dari masalah yang dirumuskan itu sampai kemudian mendapatkan data dan seterusnya. Itu sebuah proses. Jadi maksud itu sebenarnya adalah sebuah proses untuk menjelaskan semua itu. Baru kemudian tujuan itu di bab terakhir, sangat terakhir, itu di bab simpulan. Jadi tujuan itu baru terjawab pada simpulan. Jadi simpulan itu sebenarnya, atau bab terakhir ini, itu adalah bab yang paling singkat. Karena bab itu hanya bercerita tentang apakah tujuan ini tercapai atau tujuannya apa yang ditemukan, maka itu kemudian diuraikan dalam bentuk pointers saja. Seringkali juga ada di dalam bab yang terakhir itu malah bercerita lagi dengan kata pengantar lagi dan seterusnya. Nah, itulah kebiasaan jadi around the point ya di budaya timur ini. Padahal sebenarnya tidak perlu, cukup saja menjelaskan hanya beberapa poin. Bisa jadi bahwa satu bab ini hanya terdiri dari 2 halaman saja. Gitu. Karena digabungkan agak lebih panjang sedikit, biasanya digabungkan dengan rekomendasi atau saran. Nah, sarannya biasanya ya ngacapruk lah, apapun lah, silahkan sarannya itu sepuas-puasnya. Biasanya dibuatkan kategori saran akademik, kemudian teoritis, saran teoritis akademik, lalu kemudian saran praktisnya. Lalu kemudian ada saran juga declare di situ bahwa penelitian ini memang belum sempurna dan disarankan untuk melakukan penelitian berikutnya dengan cara pandang yang sama atau cara pandang yang berbeda. Nah, biasanya begitu tradisi jadi bab terakhir itu. Oke, kemudian tadi maksud sudah, lalu cara penelitiannya, prosedur penelitian. Nah, ini menyangkut pada tradisi masing-masing sesuai dengan paradigmanya yang sudah diceritakan sebelumnya. Nah, itu yang disebut sebagai metode penelitian itu ada di sini. Jadi ketika misalnya etnografi komunikasi, maka langkah-langkah yang dilakukan itu mengikuti tata cara atau kebiasaan penelitian etnografi komunikasi. Tetapi dalam penelitian kualitatif, pada umumnya adalah cair. Cair itu dalam pengertian tidak saklek harus dari sini, pindah ke sini, tidak. Itu karena harus disesuaikan dengan kondisi wilayah di mana kita melakukan penelitian, atau tradisinya, atau budaya. Jadi boleh lakukan modifikasi di situ. Tapi berbeda untuk prosedur langkah-langkah penelitian
di dalam kuantitatif, karena semua itu teratur dengan sebuah langkah-langkah SOP-nya yang sudah pasti. Kalau dimulai dengan teori, maka teori itu harus menurunkan hipotesis. Hipotesis harus bisa kemudian bisa dibuat indikator-indikatornya. Lalu indikator harus punya pengukuran. Pengukuran itu harus mulai diukurkan dengan skala pengukuran yang tepat. Skala pengukuran tepat, setelah itu dihitung dalam dua cara yang berbeda, yaitu statistik deskriptif dengan statistik inferensial. Dan kemudian hasil hitungannya sendiri itu menegaskan ada sebuah simpulan dari hitungan setelah keluar angka, maka diterjemahkannya sebagai apa. Itu sangat rigid. Nah, keluar saja dari aturan itu, maka kemudian ini penelitian itu menjadi tidak sah, atau itu diragukan kebenarannya, atau tidak memenuhi standar secara kuantitatif, maka kemudian itu bisa diabaikan. Misalnya, mahasiswa melakukan ini kaitannya dengan penggunaan statistik inferensial misalnya. Mahasiswa dari segi temanya atau judulnya sudah ditegaskan bahwa ini adalah uji pengaruh X terhadap Y lah, gitu ya, tempat di mana. Lalu kemudian digunakanlah pada tahap ini, pada tahap prosedur ini, digunakan rumus-rumus statistik untuk uji pengaruh. Tapi ada satu langkah yang tidak mencerminkan tradisi yang tepat untuk uji pengaruh. Misalnya, memilih responden itu dengan pur positif. Padahal dalam penelitian kuantitatif dengan uji pengaruh, sebenarnya sudah ditegaskan bahwa responden itu tidak boleh pur positif. Dan paling tidak dipilihnya adalah dengan acak sederhana. Begitu. Dan kalau ditempuh pur positif, maka sebenarnya hitung-hitungannya batal semua. Belum lagi misalnya ada cara pandang one tile atau two tiles. Jadi satu sisi apakah dua sisi, satu tali atau dua tali. Itu juga dengan membandingkan sebuah tabel itu berbeda. Cara mengambil statistiknya. Belum lagi mengambil rumus statistiknya juga yang tepat untuk itu. Antara ordinal dengan ordinal dengan nominal, atau ordinal dengan rasio. Itu ada bagian-bagian rumus yang lebih tepat untuk menjelaskan tentang itu. Nah, ini sangat menentukan sekali dan sangat rigid untuk prosedur penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif tidak ada langkah-langkah itu. Mau menguraikan yang mana dulu, silakan saja. Kembali kepada hal yang pokok bahwa itu harus menarik perhatian. Gitu. Oke, itu baru 1, 2, 3, 4 tahap. Dan tahap yang terakhirnya, kalau dalam sebuah proposal itu dari mulai kaitan dengan jadwalnya, ini kapan dilakukan, pelaksanaan penelitiannya. Dan itu kalau proyek ya ada anggarannya. Nah, kalau dalam penelitian kualitatif, yang disebut masa berakhir riset itu perlu dieksplisitkan. Ini penting ya, jadi kalau nanti untuk membuat sebuah proposal dan paradigmanya adalah kuali atau alternatif, maka ketegasan menyebutkan bahwa pelaksana ini akan berakhir di bulan sekian, tahun sekian. Artinya pertanggungjawaban peneliti untuk mengungkap data itu berakhir itu di bulan sekian, tahun sekian. Nah, ini penting dilakukan karena selepas bulan itu, peneliti sudah tidak bertanggung jawab lagi terhadap data apapun yang terjadi di situ. Nah, karena ada juga peneliti yang sangat asik dengan penelitiannya, itu sampai tidak punya batasan waktu. Ya, saya masih penasaran, masih penasaran. Ujung-ujungnya akhirnya disertasinya sampai di atas 1000 halaman. Nah, ini penting juga untuk dieksplisitkan
batas waktu itu. Karena ada kehausan tertentu ketika penelitian kualitatif tidak puas dengan data yang ada, lalu kemudian mencari lagi alternatif data yang lain untuk mengisi data yang dirasa tidak puas tadi, gitu. Nah, ini perlu ditegaskan. Belum lagi ketika misalnya sampai pada titik tertentu, dia dipertemukan lagi dengan narasumber yang lain, lalu kejar lagi terus-menerus, sehingga seolah-olah jadi unlimited waktunya. Nah, dalam kualitatif itu, ada juga yang menegaskan bahwa harus berhenti pada saat data itu sudah jenuh. Jadi saturasi ini, kalau sudah jenuh, sudah matang, diulang-ulang juga dengan hasilnya kurang lebih sama, atau juga ada sebuah titik tertentu yang bahwa peneliti sudah menyatakan ini cukup untuk bisa dijadikan data. Maka saya sering berseloroh juga, bukan hanya data yang jenuh, tetapi si peneliti juga jenuh melakukan penelitian. Maka berhentilah gitu. Itu satu acuan dalam penelitian kualitatif ya. Oke, ini satu halaman ini saja dari 5 tahapan penulisan. Itu tadi saya memberikan penjelasan agak cukup berupaya untuk lebih detail. Ini baru sebuah proposal yang saya langsung kaitkan dengan nanti di isi proposal itu sudah punya bayangan apa yang akan dilakukan ya. Sehingga secara utuh dengan satu tampilan ini, satu halaman ini, tapi sudah bisa memberikan sebuah pemahaman menyeluruh tentang sebuah proposal disertasi dengan langkah-langkah operasionalnya. Baik, sebelum masuk pada komponen proposal ini, sebuah bentuk usulan dari apa yang saya sampaikan saja, dan membandingkan dua itu, mencari sebuah format yang sangat simpel untuk bisa dilakukan, tetapi tidak keluar dari kaidah-kaidah dua paradigma yang berbeda tadi. Baik, sebelum masuk, barangkali ada yang perlu tanyakan terlebih dahulu, silakan. Saya buka kesempatan untuk diskusi. Prof, Sulbi mau bertanya, Prof. Ya, silakan. Tadi kan kalau di penelitian kuantitatif, itu kan kita harus mencari dulu kebenaran umumnya ya, Prof ya. Nah, kalau di disertasi nanti, apakah masih pada taraf menguji teori itu betul atau tidak terhadap kebenaran umum tersebut, atau sampai pada taraf membuat teori baru yang lebih cocok untuk kebenaran umum tersebut? Good question, good. Jadi yang pertama ketika kita sesuai tradisinya kita dituntut untuk mencari kebenaran umum, maka yang perlu kita lakukan pertama adalah mencari bentuk kebenaran umum itu sendiri. Karena kalau dalam tataran kebenaran umum, apa yang disebut sebagai hukum itu sebuah kebenaran tertinggi. Kebenaran misalnya firman Allah misalnya itu sudah kebenaran yang sangat mutlak. Kalau penelitian lebih kepada misalnya pendekatan transendental atau komunikasi yang sifatnya filosofis. Tapi kemudian kadang akhirnya menurunkan kebenaran umum menjadi sebuah bentuk yang umum dilakukan, yaitu dalam bentuk teori ya. Jadi memilih teori. Nah, teori ini diperlakukan untuk apa? Untuk memberikan arah langkah-langkah melakukan penelitian selanjutnya. Tujuannya memang untuk apa? Karena memang untuk menguji teori. Jadi bukan membuktikan teori. Mari kita bedakan antara kalau sebuah kebenaran umum, kalau diuji teori, berarti ini teori itu ujungnya adalah salah dan benar. Iya. Ini teori diuji bisa salah, bisa benar. Tapi kalau dibuktikan ini salah dan benar. Tapi kalau kemudian melakukan sebuah pengujian, bisa kemungkinan teori ini ada memiliki kelemahan-kelemahan tertentu. Bisa jadi teori ini lebih kuat dalam menjelaskan tentang sesuatu, tetapi kurang dalam penjelasan seperti ini. Gitu. Saya berikan contoh. Dulu ketika tahun
berapa saya cerita kemarin itu, minggu kemarin, tahun 90-an lah, 91-an, 92. Ketika penelitian kuantitatif saya adopsi dari Amerika dengan model riset eksperimennya, saya gantikan, tetapi dengan tema yang sama, tentu saja dengan tempat yang berbeda, tapi teorinya sama tentang primary dan recency, ya. Di dalam sebuah desain pesan komunikasi itu ada yang disebut sebagai efek primacy, suatu mode primacy dan recency. Primacy itu yang menunjukkan bahwa hal-hal yang penting itu mengawali sebuah bentuk dialog ataupun paparan gitu. Seperti tadi straight to point lah gitu. Primacy. Tapi kalau recensi, yang penting itu ditempatkan di ujung gitu. Jadi yang tidak penting-penting dulu baru kemudian ditempatkan di ujung, itu yang penting. Yang seringkali terjadi dalam proposal penelitian di mahasiswa kita. Misalnya yang menjelang pada perumusan masalah, dengan demikian masalah disampaikan seperti itu. Jadi kalimat terakhir saja, yang ini cerita entah kapanlah cerita tentang kemana gitu. Nah itu ya adalah recensi. Nah saya menguji dengan teorinya bahwa efek primacy itu lebih dominan pengaruhnya jika yang membaca dalam suatu kondisi berbahagia, gitu. Senang atau kondisi rileks, nyaman. Tapi kalau dalam keadaan dalam keadaan tidak nyaman atau dalam keadaan sedih dan seterusnya, maka efek resensi lah yang lebih kuat. Nah, teori itu dikembangkan di Amerika untuk menginspirasi untuk para desainer pesan dalam media atau dalam promosi ataupun penawaran produk, atau baik produk yang sifatnya lebih fisik atau produk yang kehidupan sosial, ideologi misalnya. Dan saya coba adopsi karena kebetulan waktu itu sedang kuliah di PB, dengan uji statistik dan inferensial dengan skala pengukuran rasio saat itu, karena dengan menguji eksperimen tadi itu dikaitkan dengan temanya adalah tentang dunia pertanian saat itu. Apa yang kemudian saya pilih adalah tentang virus CVPD, ya. CVPD itu virus jeruk yang menghancurkan produksi jeruk di Garut. Di Garut itu dulu namanya jeruk Garut yang luar biasa, sangat terkenal, tapi sekarang musnah, hilang. Nah, itu pemberitaan itu kontroversi antara bisa nggak bertani lagi jeruk dengan yang tidak bertani, tidak lanjutkan. Kalau bertani lagi, hancur lagi. Begitu. Masih kontroversi, sampai dulu pernah proses eradikasi. Eradikasi itu adalah penghancuran semua bibit-bibit jeruk. Karena itu, nah sekarang malah bibitnya itu berkembang di Medan. Jadi hasil jeruk Medan itu sebenarnya adalah keturunannya dari jeruk Garut, walaupun bentuknya agak sedikit berbeda. Jadi sekarang belum ada bandingannya. Kalau wanginya, bentuk, tekstur kulitnya itu lain. Nah, karena kontroversi di wilayah Garut itu pusatnya jeruk Garut, maka kemudian saya terapkan informasi itu. Nah, ternyata hasilnya saya menegaskan ada hal-hal tertentu. Nah, ini mulai di situ yang tadi pertanyaannya, apakah ini akan membenarkan teori atau ingin, karena tujuannya kan sebenarnya adalah menguji, bukan nanti ujung benar atau salah, tapi menguji kondisi itu kan kondisi di Amerika. Sebenarnya saya saat itu juga sudah masuk pada post-positif fisik sebenarnya. Karena saya meragukan dulu
kalau positivistik sebenarnya tidak boleh meragukan teori. Saya malah melakukan itu yang disebut falsifikasi terhadap teori. Saya meragukan, tapi saya mengujinya juga. Setelah menguji, ternyata ada sedikit cara yang berbeda. Jadi kebiasaan orang Amerika karena lebih pada straight to point, maka mereka lebih paham cepat kalau kemudian menggunakan efek primacy. Jadi primacy bisa berlaku jika kemudian disampaikannya adalah yang pokok, yang utama itu disampaikan lebih awal, mengawali kalimat awal, itu yang penting di situ, baru kemudian yang lainnya tidak penting. Nah, ternyata hasil dari riset ini itu masih bersyarat. Primacy itu bisa berefek betul seperti yang terjadi itu kalau si siswa waktu itu bukan mahasiswa karena siswa SMK, kalau si mahasiswanya itu mendapatkan suasana yang menyenangkan. Kalau dia dalam keadaan sedih atau kaget atau dalam keadaan stres, maka itu akan tertolak. Resensilah yang kemudian lebih kuat. Gitu. Nah, kemudian apa yang kemudian saya ciptakan pada saat itu adalah dengan memberikan pengumuman. Jadi didesain dan kerjasama dengan guru-guru saat itu, sebelum dibagikan itu kan ada pretest dan posttest. Kalau positif uji laboratorium, uji eksperimen. Nah, sebelum lakukan itu, datang guru menginformasikan bahwa pulang lebih cepat karena tolong sampaikan ini nanti diedarkan SPP naik pada bulan depan. Jadi suasana kalau di daerah kami kan sebenarnya menengah ke bawah gitu, ketika SPP naik itu sudah memberatkan. Padahal itu sebuah rekayasa saja, padahal tidak terjadi. Nah, itu satu kelas. Kelas yang lain itu tidak diberitahu tentang itu karena memang tidak ada. Dan betul-betul ini 10 orang itu terisolasi betul kelasnya dan tidak mendengar informasi satu unit eksperimen yang satu dengan yang lain. Hasilnya luar biasa. Jadi, penelitian seperti ini menghasilkan sebuah kritik atas penelitian dengan teori yang digunakan itu. Bahkan itu bisa dijadikan sebagai sebuah teori baru. Nah, kalau sebuah disertasi itu justru yang diharapkan. Disertasi itu yang diharapkan itu ada 3 hal kalau mengikuti Perpres 8 ya 2012 untuk pendidikan program doktor dengan level 9, karena kita tahu bahwa kerangka kualifikasi nasional Indonesia itu untuk program doktor itu adalah di level 9. Maka ada 3 sasaran yang utama level 9 ini, yaitu satu itu berkaitan dengan filosofisnya. Jadi pengetahuan, pemahaman filosofis terhadap keilmuannya itu lebih dominan. Jadi mereka yang belajar atau yang menempuh program doktor, maka harus menguasai unsur filosofis. Yang kedua, setelah filosofis paham, baru kemudian paradigmatik untuk kajiannya sendiri. Nah, itulah yang kemudian yang kita diskusikan kali ini. Saya menawarkan cara berpikir begini, ini. Jadi bukan pada operasional langkah-langkah melakukan penelitian, bukan, tetapi cara memandang realitas dunianya seperti apa, lalu kemudian itu akan melahirkan pemikiran-pemikiran langkah-langkah operasional. Jadi yang kedua adalah paradigmatik riset. Satu adalah filosofis keilmuannya, yang kedua paradigmatik riset, dan yang ketiga adalah novelty. Jadi menemukan sesuatu yang baru, yang original. Itu idealismenya level 9. Magister tidak dituntut untuk itu. Apalagi sarjana memang tidak sama sekali. Tapi untuk sebuah program doktor, bahwa originalitas dan novelty itu menjadi
ketentuan atau sebuah hal yang pokok. Jadi tiga hal itu. Nah, yang tadi pertanyaan Sulbi tadi bahwa bagaimana dengan teori ini, apakah akan melahirkan sebuah teori baru. Nah, kalau itu dikaitkan dengan itu memenuhi persyaratan untuk tiga tadi, bahkan itu hasilnya akan jauh lebih bagus. Nah, sayangnya seperti minggu lalu saya cerita bahwa pada umumnya mereka yang memilih ini ketika berbeda dengan teori, nah ini yang kemudian jadi stres. Yang kaya raya adalah yang biro statistik supaya bisa merekayasa data supaya sesuai dengan teori. Karena kalau berbeda dengan teori harus memikirkan lagi ini apa penyebabnya. Lalu apakah ada teori yang lain yang yang mengcounter dari teori ini? Nah, biasanya ada tingkat kesulitan tertentu ketika menghadapi persoalan itu. Apa yang terjadi? Jadi stagnan lah. Ilmu ini jadi hanya pembenar terhadap teori-teori yang maka itulah mereka yang tertarik pada penelitian yang positivistik seperti ini, maka siap harus bisa menemukan sesuatu yang berbeda sehingga jadikan novelty-nya. Gitu. Sehingga jadi original bahwa ini, iya menggunakan ini kan kita menguji teori yang sudah ada, tetapi hasilnya kan kata Breiman harus dikembalikan pada teori atau kebenaran umum. Nah, kebenaran umum sampai di mana? Hasil sesuatu yang kita acu, lalu kemudian hasilnya kembalikan lagi kepada rujukan. Gitu ya. Jadi menjadi catatan nanti para mahasiswa program doktor, tiga hal ini yang harus betul-betul dikuasai. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, Prof. Makasih, Prof. Ya, ada lagi? Silahkan. Ini sudah ada berapa orang sih yang hadir ini? Bang Dadi? Sudah lengkap, Prof. Sudah lengkap ya? Sudah lengkap, alhamdulillah ya. Kecuali Bu Tia, Prof, sedang ke Turki dengan Prof Neni. Oh gitu. Ya, Waduh, hebat ke Turki. Ya, oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum saya pindahkan ke layar berikutnya? Oh iya, Prof. Satu lagi boleh, Prof? Ya, mangga. Banyak kebingungan ini. Sebenarnya ini juga salah satu yang ditanya sama dosen di mata kuliah teori komunikasi, Prof. Ya. Tapi Sulbi belum nemu jawabannya gitu, Prof. Kenapa di sebuah teori itu, dari sebuah teori itu sering juga disebut metodologi? Maksudnya seperti contohnya teori interaksi simbolik gitu, Prof. Nah, tapi ada juga yang bilang teori interaksi simbolik itu metodologi gitu. Nah, itu kenapa terjadi hal-hal seperti itu gitu, Prof? Oke, gini. Sebenarnya itu kan saya seringkali justru bertanya kepada mahasiswa yang terbiasa dengan pola-pola tadi ya, kalau dalam pedomannya di bab 2-nya tinjauan apa di sini. Nah, ini kan tinjauan kepustakaan, tinjauan teoritis kan seringkali begitu ya. Yeah. Ada kata tinjauan teoritis yang bisa diajukan pertanyaannya, apa sih sebenarnya hakikat teori ini? Lalu kemudian datangnya dari mana teori itu? Pasti teori itu lahir dari seperti yang dilakukan sekarang oleh kita mahasiswa program doktor dari sebuah riset. Jadi tidak ujug-ujug teori itu lahir kalau kemudian tidak melalui sebuah langkah-langkah operasional riset yang dilakukannya. Interaksi simbolik itu adalah langkah-langkah operasional yang sudah dilakukan oleh Herbert Mead, Herbert Blumer itu ya mahasiswa dan dosennya itu melahirkan sebuah pemikiran baru tentang apa yang disebut interaksionisme simbolik. Nah, pada saat yang sama Thomas Kuhn memikirkan yang sama cara interaksionis simbolik ini itu dengan cara yang berbeda dengan kedua Blumer ini. Nah, dia malah melakukannya dalam pendekatan positivistik ya dengan uji-uji eksperimental seperti itu. Nah, namanya sama tapi dua cara berbeda sehingga hasilnya berbeda karena dua paradigma yang berbeda. Apa yang saya ingin sampaikan di sini karena
teori itu lahir pasti dari sebuah riset. Jadi tidak datang inspirasi, keluarlah teori. Teori Big Bang juga itu yang dari Stephen Hawking itu sebenarnya adalah dari sebuah pengamatan yang ratusan tahun Newton mengatakan kebenaran dengan sebuah teorinya, lalu kemudian diruntuhkan dengan pemikiran seorang Stephen Hawking yang kondisi fisiknya malah tidak sempurna, tetapi otaknya luar biasa. Jadi begitu. Jadi yakinkan bahwa teori itu akan lahir dari sama seperti ini. Pernah ya salah satunya siapa yang dramaturgi. Yeah. Bukunya ya dramaturgi itu adalah dari hasil risetnya apa namanya tuh aki-aki suka lupa namanya Erving Goffman. Erving Goffman. Jadi Erving Goffman melakukan sebuah riset dan dia tuliskan hasil risetnya itu saling di jurnal. Dia menuliskan dalam sebuah buku. Bukunya disebut self presentation. Jadi presentasi diri. Nah, dia cerita tentang langkah-langkah risetnya itu. Jadi bukunya tipis ya, buku kecil, buku tipis gitu. Yang karena dia menyimpulkan, mencoba menguraikan penelitiannya dengan langkah-langkah yang jelas di situ. Dan memunculkanlah istilah yang disebut panggung depan, panggung belakang. Jadi keseharian kita sebenarnya kita selalu memakai topeng yang disesuaikan dengan lawan bicara kita. Nah, topeng itu bisa bongkar pasang ketika kita berada di hadapan panggung. Ketika melepaskan itu, sebenarnya di balik topeng itu adalah disebut panggung belakang. Nah, dia ceritanya itu saja. Konsepnya hanya itu. Apa yang terjadi di kita di sini? Bahwa Erving Goffman dengan dramaturginya itu sebagai sebuah teori yang kokoh, yang kuat di situ, sehingga tidak bisa dibantah lagi bahwa teori yaitu sebagai sebuah kebenaran, yang disebut sebagai kebenaran umum. Jadi ketika kita menyebutnya teori dramaturgi, padahal Erving Goffman tidak pernah menyebutkan teori. Dia menyebutkan saja bahwa yang seperti ini prosesnya disebut dramaturgi. Nah, kita yang mendeklar bahwa dia itu teori. Nah, sama juga nanti sebuah disertasi kalau dianggap oleh orang lain menjadi sebuah teori, maka itulah sebuah keberhasilan orang lain yang menganggap teori. Kecuali kalau kita sendiri mendeklarasikan bahwa ini ada teori, gitu. Atau ini baru sebuah proposisi saja. Proposisi itu antara ya semacam sebuah kebenaran yang jika ini maka ini kemungkinan akan terjadi sebuah variabelnya yang sangat luas gitu, sehingga tidak menjadi sebuah kepastian. Dari sudut pandang ini yang terjadi adalah kemudian jadi proposisi itu kalau di Unpad ini yang tadi barangkali yang pernah membaca di Unpad itu yang disebut sebagai dalil ya. Di Unpad itu ada kebiasaan disertasi itu dilampirkan ada 7 poin. Jadi membuat dalil, membuat frase, jadi membuat kalimat yang berbentuk frase ya, frase yang menceritakan tentang sebuah proposisi yang itu menjadi sebuah dianggap sebagai sebuah kebenaran. Dalil itu bisa dianggap lebih posisinya lebih rendah dari teori. Idealnya adalah menghasilkan sebuah teori baru. Tapi berapa banyak sih orang yang kemudian sebuah riset yang kemudian bisa melahirkan sebuah teori baru, ya, yang berani mengatakan ini adalah teorinya adalah. Tapi dalam kualitatif, teori dengan deklarasinya bahwa ini adalah teori baru, paling tidak dimunculkan dari model. Ini ada model, dan ini adalah model yang bisa menjadi sebuah teori. Sepanjang bahwa orang lain yang tidak ada membantah itu kebenaran terletak pada penulis
Jadi nanti di dalam langkah-langkah ini apa kualitatif itu juga nanti akan karena sudah bel, jadi bel yang di mana? Oke, ya, jadi demikian ya, Subi ya. Siap. Jadi mudah-mudahan sudah bisa terjawab tuh pertanyaan dosen teorinya. Oke, ada lagi? Tidak ada, saya lanjutkan ke paparan berikutnya. Ini komponen proposal yang kemarin sekilas ditampilkan juga bahwa sebuah proposal dalam dua paradigma yang berbeda mengandung juga langkah-langkah tradisi juga yang berbeda. Nah, saya coba melihatkan per bab ya. Saya bab pendahuluan ini ya ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, masuk tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan jadwal penelitian. Nah, ini seperti yang tadi sudah diuraikan, maka itu saya tidak menjelaskan lebih lanjut lagi karena tadi sudah disampaikan. Jadi unsur-unsurnya sama dengan yang tadi. Nah, yang membeda karena itu proposal ini berbeda itu pada langkah-langkah berikutnya sampai sebuah laporan. Coba kita lihat di sini komponen proposal dan laporan ya. Judulnya saja proposal dan laporan. Kalau tadi proposal ya, laporan penelitian. Nah, pendahuluan ya ketika masuk pada bab 2 masuk pada kebenaran umum tadi. Ada kajian pustakanya adalah penelusuran terdahulu, kerangka pemikiran. Nah, di situ ada kerangka teoretis. Nah, pada umumnya misalnya ada menengahi, kalau tidak dalam positivistik itu kerangka, kalau deskriptif disebut kerangka konseptual. Tapi ini ya, intinya adalah sedang menceritakan tentang sebuah kebenaran. Ada satu lagi langkah yang disebut namanya ini kerangka pemikiran. Nah, kontroversinya di situ. Ini kerangka pemikiran atau kerangka penelitian yang perlu dikemukakan, karena dua hal berbeda. Nah, seringkali mahasiswa itu justru bingungnya di situ. Yang alih-alih menuliskan kerangka kerangka pemikiran malah ditulisnya adalah kerangka penelitian atau kebalikannya. Nah, kalau penelitian kuantitatif ada hipotesis, tentu saja ya, ada simpulan sementara yang akan diuji dari teori ya, pengambilannya dari teori. Itu bab 2. Kemudian bab 3 menceritakan siapa yang akan diteliti, yaitu berkaitan dengan respondennya. Kemudian objeknya, objek apa yang ditelitinya? Biasanya kalau dalam dunia komunikasi kan sebenarnya ada pertukaran pesan atau perilaku komunikasi. Jadi subjeknya adalah orang yang, tapi objeknya lihat dari perilaku komunikasi, misalnya atau kredibilitasnya dan seterusnya. Kemudian metode penelitian dalam paradigma klasik yang sudah diceritakan sebelumnya. Metode penelitiannya adalah seperti apa? Apakah ini adalah eksperimental? Nah, maka langkah-langkah eksperimental yang diikuti. Itu bab 3. Nah, kemudian sebelum kepada bab berikutnya, seringkali disebut prosedur penelitian. Ini metode, itu metode penelitian atau istilah yang lain adalah prosedur penelitian. Nah, menggunakan metodenya, ada populasi dan sampelnya, pengumpulan datanya. Nah, jangan lupa juga reliabilitas dan validitas. Validitas itu menunjukkan bahwa mengukur untuk sesuatu yang sesuai dengan hal yang harus diukur. Kalau reliabilitas itu keajegannya, kalau diukur di mana-mana hasilnya akan sama. Itu mudahnya seperti itu. Lalu kemudian analisis data yang tadi saya cerita tentang analisis deskriptif dengan analisis inferensial, hitung-hitungan statistik ya, rumus-rumus statistik. Kemudian bab keempat biasanya adalah hasil dan pembahasan. Dua pokok dalam bab hasil itu biasanya setelah hasil itu diikuti dengan pembahasannya.
hasil itu pemaparan misalnya dari penyebaran kuesioner itu biasanya dalam bentuk tabulasi. Baru kemudian dimasukkan kepada pembahasan sudah mulai setelah hitung-hitungan statistik diferensial, kemudian membahasakan dari bahasa statistik menjadi bahasa bidang ilmu ini dengan bahasa komunikasi. Karena seringkali tidak dalam penelitian S1 ya kebanyakan juga itu tidak sampai kepada membahasakan bahasa statistik, tulisan statistik menjadi bahasa komunikasi. Jadi misalnya ketika 0,8 ternyata signifikan dengan 0,8%, sudah saja berhenti di situ. Padahal mesti ada sebuah langkah untuk menjelaskan apa makna angka itu terhadap sebuah variabel di dalam komunikasi. Misalnya kalau 0,8 itu 80%, artinya variabel X dipengaruhi variabel Y atau kebalikannya gitu. Variabel Y dipengaruhi variabel X itu dengan kekuatan pengaruhnya 80%. Sementara 20%-nya itu oleh variabel epsilon. Nah, variabel epsilonnya itu hal apa saja? Nah, itu bisa diuraikan. Peluang-peluang akan terjadi. Kemarin kalau tidak salah kuantitatif Atalia ya, istrinya gubernur, itu menyebutkan bahwa variabel X-nya itu yang sekopersin lah itu dengan variabel X dengan variabel Y, ternyata variabel epsilonnya 56%. Padahal dikatakan itu berhasil. Saya yang mempertanyakan itu, kalau variabel epsilon, variabel residunya setinggi itu, artinya program ini tidak berhasil. Lalu dengan meyakinkannya bahwa ini 40% juga sudah dikatakan berhasil. Nah, secara kuantitatif sebenarnya kalau dari angka itu saja, secara kuantitatif sebenarnya program tidak berhasil. Tapi kalau secara kualitatif masih bisa diperhitungkan bahwa ini ada sebuah peristiwa yang bisa dijelaskan dengan 40%. Ini satu contoh di dalam penelitian kuantitatif yang mesti hati-hati dengan angka yang diperoleh. Bab 4 hasil, nah bab 5 itu bukan kesimpulan ya, bahasa bakunya adalah simpulan. Kalau kesimpulan berarti yang keduanya juga kesaranan. Kita supaya ada sebuah kesetaraan antara bahasa, maka simpulan dan saran. Tentang jawaban dari tujuan, kan yang tadi disebutkan bahwa simpulan itu jawaban terhadap tujuan, bukan jawaban terhadap maksud. Lalu cukup saja dengan pointer-pointer sesuai dengan tujuan. Jadi kalau ada tujuannya ada 4, ya cukup saja dengan menjawab 4. Nah, kalau saran itu silakan sebanyak mungkin. Biasanya adalah saran secara keilmuan atau hal-hal yang sifatnya lebih praktis atau pragmatis. 5 bab. Boleh sebenarnya lebih daripada itu, bergantung pada pedomannya sendiri. Nah, saya menuliskan menakar penelitian paradigma klasik ini. Coba menakar itu artinya coba ukur introspeksi terhadap diri sendiri ketika si para mahasiswa akan melakukan langkah-langkah dengan cara pandang ya paradigmatik positif ini dengan langkah-langkah operasionalnya. Pertama, tentu harus menguasai teori yang akan diuji. Sekali lagi bukan dibuktikan, tetapi diuji. Pengujian teori untuk mengukur juga reliabilitas teori yang kita. Kemudian menguji teori bukan hanya memahami realitas peristiwa. Jadi sekali lagi ketika melakukan penelitian yang positivistik ini, yang pertama yang harus didahulukan, difahami adalah teorinya bukan realitasnya. Realitas itu karena ketertarikan di satu tempat terjadi sesuatu lalu kemudian pilih tempat itu. Atau misalnya karena di tempat penelitiannya sendiri ya paling paham ya ini melakukan penelitian di sendiri.
Tapi yang lebih terutama adalah teorinya yang lebih pertama dikuasai. Oke, kemudian hipotesis itu bukan sembarangan lahirnya atau datangnya dari mana. Tapi itu betul-betul datangnya dari teori yang diacu, yang dirujuk, ya. Hipotesis. Kemudian ini juga yang seringkali terlupakan bahwa langkah pengujian validitas dengan pengujian reliabilitas itu menjadi sangat penting di dalam penelitian kuantitatif ini. Validitas tadi mengukur suatu sesuatu yang harus diukur. Kalau reliabilitas itu adalah keajegan teori, keajegan instrumen yang digunakan. Karena itulah penelitian ini sendiri sebenarnya adalah merupakan langkah menunjukkan reliabilitasnya, karena itu teori yang ada untuk diuji di beberapa tempat yang lain, yang nanti hasilnya akan sama. Begitu kalau teori itu teruji di mana-mana. Kemudian memahami skala pengukuran dengan baik. Nah, seperti tadi saya contohkan, namanya nominal, namanya cara pengambil langkah dengan purposif, misalnya. Nominal, ordinal, rasio itu menentukan juga rumus. Ketika purposif itu menunjukkan juga dengan langkah simpulan, tidak ada pengaruh. Jadi itu asosiasi, misalnya ada keterhubungan masih memungkinkan. Tapi kalau sudah uji pengaruh, itu tidak bisa dilakukan dengan cara-cara yang purposif. Nah, pengetahuan tentang ini juga perlu dikuasai, betul. Oke, kemudian langkah inilah yang seringkali tidak dilakukan oleh peneliti dalam kuantitatif. Ya, seringkali tidak dibiasakan gitu, mengembalikan simpulan pada kebenaran umum tadi, kepada hukum, kepada teori, kepada dalil atau proposisi, yang seperti yang disarankan oleh Breiman itu. Ya, ini takaran-takaran penelitian dengan paradigma klasik. Oke, lanjutkan saja karena biar cepat selesai dulu lah ini yang mengenai bandingan dengan kualitatif sekarang. Nanti kita diskusinya di ujung. Nah, untuk proposal penelitian kualitatif, mari kita lihat di situ. Di dalam pendahuluan itu terdiri dari mulai latar belakang atau fokus penelitian. Sekarang namanya adalah yang kedua, bukan identifikasi atau perumusan masalah, karena fokus penelitian. Nah, karena kata masalah seringkali jadi masalah, sehingga kemudian lebih tepat atau diganti dengan istilah yang itu fokus penelitian. Kemudian maksud dan tujuan penelitian, bahkan ada yang menghilangkan kata maksud, sehingga pilihnya langsung saja tujuan penelitian. Boleh itu diantara itu. Atau mau menjelaskan maksud dan tujuan dalam dua yang berbeda juga silakan. Kemudian kegunaannya. Nah, pada saat ini, pada poin ini tidak perlu membuat kerangka pemikiran atau teori dalam penelitian kualitatif seperti itu. Jadi kerangka pemikiran, kecuali kerangka penelitian, maksudnya langkah-langkah. Kalau kerangka penelitian itu langkah-langkah penelitian akan dilakukan apa ya, pindah kemana, pindah. Jadi semacam SOP lah. Dalam penelitian ini ada SOP-nya, ada langkah-langkah secara operasional nih. Tapi kalau kerangka pemikiran, sehingga di situ biasanya kalau kerangka pemikiran itu selalu mencantumkan ada teori di situ, terus kemudian konsep, lalu melahirkan ada sebuah variabel. Nah, itu sudah tidak diperlukan. Nah, kalau dalam positivistik seringkali disebut sebagai kajian teoretis, maka ini sebenarnya cukup dengan kajian penelitian terdahulu. Nah, ini penting untuk menelusuri penelitian yang serupa, sejenis, atau setema yang sedang kita ajukan. Nah, benchmark terhadap penelitian terdahulu itu lebih penting untuk memberikan sebuah wawasan. Sekali lagi, tadi yang ditanyakan Subi tadi, seringkali di dalam positivistik itu sudah langsung mengklaim itu adalah teori gitu.
Nah, kalau dalam penelitian ini adalah lebih kepada kajian penelitiannya sendiri, bukan teorinya. Jadi kalaupun misalnya disebutkan apa tadi dramaturgi tadi, maka proses risetnya yang dikemukakan, bukan teori dramaturginya. Jadi proses risetnya yang dikaji, karena di situ akan terungkap dengan langkah-langkah risetnya seperti apa. Gitu. Sesuatu yang menyangkut penelitian prosedur pengumpulan data, hakikatnya menjelaskan proses seperti yang diharapkan maksud penelitian. Sebaiknya dikemukakan rujukan yang dirujukan, karena setiap rujukan secara subjektif berbeda. Nah, ini contoh rujukan yang dilakukan. Coba kita lihat di sini. Ini gambar dari Foki ini sangat simpel untuk menunjukkan pilihan-pilihan, karena saya serang dengan ini dikutip oleh Creswell ya, buku Creswell, yang menggambarkan ini adalah Foki. Ada 5 tradisi penelitian kualitatif. Baik, kita bacanya dari mana ya? Dari yang terpisah dulu lah, sebelah kanan bawah itu. Apa yang disebut sebagai grounded theory. Nah, inilah yang tadi penelitian yang akan menghasilkan sebuah teori. Grounded theory itu betul-betul dimulai dengan induktif murni ya. Jadi datang itu mengumpulkan fakta dan sebagainya. Tidak ada pretensi kajian pemahaman atau paradigma teoritis tertentu. Jadi mengumpulkan data, bahas segala macam. Pada umumnya misalnya penelitian antropologis. Sampai kemudian akhirnya menghasilkan, dibangun, dikonstruksi, sampai mengakhirkan sebuah teori. Nah, penyebutan teori ini adalah declare saja oleh yang bersangkutan. Jadi melakukan penelitian. Jadi boleh, sah saja penelitian apapun dalam kualitatif, kemukakan akhirnya adalah sebuah teori. Nah, nanti akan teruji dengan sendiri. Nah, kemudian yang sebelah kirinya adalah fenomenologi. Nah, ini juga sudah berkembang dari tahun 96. Nah, konsepnya adalah bahwa sebuah karena tadi pertanyaan, kadang disebutnya adalah teori, kadang disebutnya adalah metodologi, ya, kadang disebutnya ini adalah sebuah metode. Nah, kapan meletakkan sesuatu bahwa ini adalah sebuah teori? Nah, sekali lagi bahwa ketika misalnya Alfred Suss menemukan tentang fenomenologi, dia menyebutkan sebenarnya mencoba menerjemahkan cara berpikirnya Husserl yang lebih pada kajian teks di dalam Bible, lalu itu kajiannya lebih pada bersifat filsafat, dengan pemahaman-pemahaman psikologi dan antropologi. Maka melahirkan fenomenologinya gaya berpikirnya Suss. Nah, pertanyaannya, kalau dia berpikir seperti itu, keluarlah ada pernyataan fenomenologi, ini sebuah teori atau apakah sebuah langkah metodologi? Dia dua-duanya dilakukan. Karena itulah lebih aman ketika menuliskan fenomenologi, sudah fenomenologi saja. Tidak usah kemudian diberi embel-embel ini adalah teori fenomenologi atau metodologi fenomenologi. Maka ceritakan fenomenologinya, fenomenologi mana? Karena seperti interaksi simbolik harus tegaskan interaksi simbolik yang mana. Karena Thomas Kuhn dengan Herbert Mead, Herbert Blumer itu berbeda. Nah, ini juga fenomenologi mana? Kalau Husserl sudah jelas berbeda cara berpikir dengan fenomenologi Suss. Nah, Suss ini seringkali disebut sebagai antropologis, psikologis. Menurunkan derajat pemahaman terhadap filsafat untuk kajian fenomenologi. Yang dikaji adalah konsep atau gejalanya itu, fenomenanya. Ada konsep diri, pengalaman berkomunikasi, atau gejala-gejala tertentu yang misalnya lakukan ada sebuah penyimpangan. Jadi misalnya ada sebuah komunitas tertentu yang devians, yang menyimpang. Satu kelompok misalnya yang laki-laki, tapi kemudian ya semua berpakaian wanita, seperti kaum Nabi Lut lah dulu. Seperti itu ya, sekarang sudah bisa menyaksikan ada beberapa dan itu adalah figur orang artis
psikologis dan sehingga menjadi sebuah pemodelan. Nah, ini bisa dikaji secara fenomenologis. Oke. Jika ingin menggambarkan, memotret, di situ a portrait ya di sebelah kiri atas, a portrait untuk menggambarkan kehidupan individual, maka kata Pocky atau kata Creswell ini, itu studinya adalah studi biografi. Nah, kalau kemudian etnografi itu dalam cultural, dalam group, untuk memotret itu disebut etnografi. Delheims menyebutkan ada kata ditambahkan dengan komunikasi karena lahir dari kebiasaan-kebiasaan lisan. Jadi etnografi of speaking, ya, jadi melahirkanlah apa yang disebut sebagai etnografi komunikasi. Nah, namanya adalah memotret, memaparkan sebuah potret, jadi menggambarkan deskriptif lah, mendeskripsikan biografi. Yang paling langka dalam bidang komunikasi adalah biografi. Nah, baru kemarin sini ada yang meneliti tentang Deddy Mulyadi, Bupati Purwakarta. Itu berhasil bagus sekali, paparannya bagus untuk memotret. Nah, seringkali dianggapnya bahwa penelitian biografi itu tidak ilmiah, apalagi sebuah disertasi. Saya membimbing paling tidak ada 3 penelitian biografi dalam komunikasi. Dan itu rasa-rasanya baru ada 3 itu yang berani pendekatan biografi. Sudah jelas etnografi itu dengan saya tawarkan etnografi komunikasi karena itu menjadi unik, karena speaking masyarakat tutur itu yang kemudian ditawarkan. Nah, dalam pengertian yang lain fenomenologi itu sebenarnya adalah jika disebutkan adalah biografi dari sekumpulan orang. Jadi definisi yang lain bisa bukan hanya terhadap konsep atau gejala, tetapi adalah biografinya sekumpulan orang, bukan individu seperti potretnya individual. Nah, yang case ini agak beda juga. Yang case tadi adalah karena case-nya bukan lebih malah lebih cair lagi, tidak pada metodenya. Nah, ini gambarannya model ini yang memudahkan kita mencoba memahami dengan langkah-langkah operasional penelitian kualitatif. Kemudian ini yang 2 kali terakhir ini, ya, hasil penelitian pembahasan kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Dan biasanya pembahasan itu kalau dibuatkan dalam penelitian konstruktivis itu ada yang disebut derajat konstruksi pertama, derajat konstruksi kedua. Kemudian sama, simpulan dan saran itu sama. Frase yang utuh hanya pointer saja. Saran itu usulan yang realistis, baik simpulan usulan pada keilmuan atau pragmatis. Baik, ini paparan yang terakhir, menakar penelitian dengan paradigma alternatif. Pertama adalah memahami tradisi riset. Tadi dengan Pocky, dengan Creswell tadi, itulah tradisi-tradisi yang ditawarkan 5. Ada satu lagi misalnya, etnometodologi. Ini lain lagi. Kalau tadi etnografi itu, atau etnografi komunikasi adalah penelitian komunikasi, penelitian kualitatif, konstruktivis, ini ada etnometodologi. Etnometodologi sama seperti Thomas Kuhn dalam penelitian interaksi simbolik. Jadi dengan menguji dengan perhitungan langkah-langkah positivistik, langkah eksperimen, ya, sehingga ada hitung-hitungan statistik, ya. Jadi tidak kualitatif murni. Pahami tradisi risetnya. Nah, ini dia nih. Seringkali dalam pelaporan ada yang mengomentari, yang menyarankan, buatlah kalimatnya kalimat menjadi pasif. Misalnya, seperti dikatakan dalam tabel, seperti yang telah diuraikan dalam tabel. Begitu. Biasanya itu yang menyarankan adalah yang paradigma positivistik. Maka ini juga dengan menggunakan rujukan buku Pak Jalal juga, bahwa ketika seorang sudah memilih kualitatif, maka harus berani mengatakan saya sebagai subjek.
Jadi ketika dalam paparan juga saya ini. Jadi itu yang dihindari dalam penelitian positivistik, karena ketika saya dan dekat dengan sumber informasi, maka katanya itu menjadi bias. Nah, dalam penelitian kualitatif justru semakin subjektif, maka akan semakin objektif penelitian. Tapi yang dihindari itu kalimat kita ya Pak ya. Kalau kita itu kan berarti mengajak juga pembaca, iya. Pembaca nggak ikutan. Kalau kata Prof Ati lo aja kali, gue enggak gitu Pak. Enak aja kok ngajak-ngajak kita kan enggak. Nah, kadang sulit kita dalam pengertian. Kalau saya mengatakan kita itu artinya saya sedang mengajak bersama dengan Anda sebagai komunikan gitu ya. Iya. Sama-sama komunikan nih, maka saya menggunakan kata kita. Tapi kalau sekelompok ini mahasiswa ada 10 orang ini mengatakan kami, berarti di luar saya. Iya. Kami adalah mahasiswa program dokter, berarti saya tidak kan. Nah, itulah menyatakan kami. Nah, kami dan kita itu dua hal yang berbeda. Nah, yang dimaksud di sini adalah ketika menyampaikan laporan, karena yang melakukan penelitian kan mahasiswa, yang namanya promotor itu hanya mendampingi, membuat teman diskusi saja. Tapi ketika menuliskan di situ, beranilah mengatakan saya. Imbangannya atau bandingannya adalah dengan kebiasaan atau disarankan jangan menulis itu karena penelitian jadi subjektif. Kalau penelitian positivistik ya, jadi subjektif. Kalau subjektif artinya jadi bukan penelitian objektif katanya gitu. Nah, dalam penelitian subjektif, semakin subjektif penelitian ini, semakin objektif hasilnya. Saya punya rumusan seperti ini berani mengatakan, karena dengan sebuah ilustrasi, contoh tadi, kemarin, ketika meneliti seorang suami, kan lebih subjektif dilakukan oleh istri sendiri ketimbang istri tetangga. Hasilnya akan lebih objektif, menggambarkan sebuah kondisi suami gitu. Maka itulah researcher internal insider researcher itu menjadi sah-sah saja dalam penelitian kualitas. Peneliti dalam, bahkan itulah akan semakin bisa menghasilkan penelitian objektif. Berarti Prof, kalau biografi itu kita paradigmanya di mana, Prof? Berarti kan kita subjektif banget tuh ya kalau biografi itu, penelitian biografi. Biografi itu kan sama seperti tadi di dalam potretnya dalam potret di Poki itu sebenarnya adalah memotret semua ya semacam deskriptif, kurang lebih sama. Tapi disebutnya biografi karena menceritakan, mendeskripsikan kehidupan satu orang, a man, a woman. Jadi bukan several individual, jadi one individual, bukan several individual. Nah, kalau several individual itu adalah fenomenologi. Nah, ketika dipertanyakan di mana letak ilmiahnya, ya di kajiannya sendiri itu ilmiah. Ketika ditanyakan masa hidupnya, kan ada aspek historisnya. Kita tidak terlalu membiasakan membayangkan kalau penelitian historis. Jadi historis yang dari sejarah, ilmu sejarah, apakah itu juga dikatakan ilmiah kalau hanya menceritakan peristiwa masa lalu? Kan beda paradigma. Kalau kata ahli sejarah, ini ilmiah memang sudah begini langkah-langkah. Jadi ini pengalaman saya pernah dikirimi sebagai second opinion di Dikti waktu itu, dikirimi naskah penelitian sejarah, kemudian ilmu hukum dan ilmu komunikasi. Jadi ada 3. Yang ilmu komunikasinya saya serahkan ke Prof. Dedi, lalu kemudian ilmu hukum ke Tuan Mata, lalu Huala Adolf, dan satu lagi adalah ke Reza, itu yang sesuai dengan tradisinya menegaskan bahwa 3-tiganya adalah ilmiah. Jadi pertanyaan dari Dikti, ini ilmiah apa tidak? Nah, ternyata bisa diuraikan ilmiahnya ada di praktisi. Tradisinya berbeda. Sama seperti studi biografi, sering tertuduhnya ini penelitian komunikasi kok biografi, di mana letak ilmiahnya? Bisa terkait diungkapkan dengan
pemaparan masa lalu atau kehidupan dari rangkaian kehidupan, lalu sampai kepada aspek-aspek komunikasi yang dibangunnya. Ya seperti Pak Deddy Mulyadi kan begitu dia sadar terhadap media, lalu kemudian dia bisa menampilkan sebagai seorang figur yang sangat komunikatif. Ini berhasil diungkapkan oleh mahasiswa menjadi sebuah disertasi. Oke, yang berikutnya natural adalah ilmiah, ya antara naturalistik atau natural dalam pengertian orang-orang positivistik bisa mengatakan ini natural, alami. Alami ya maksudnya adalah tidak tersentuh oleh intervensi manusia. Padahal yang disebut alami itu adalah natural juga dalam kualitatif, yaitu yang berlaku atau bertindak yang seperti apa nampaknya saja. Itu adalah natural, adalah ilmiah. Sehingga ada katakan ilmiah dan alamiah seperti itu. Padahal dua-duanya adalah bisa. Nah, topik menarik, judul provokatif. Nah, ini menjadi catatan. Boleh dicatat ini. Topiknya menarik, kan tema menarik, tapi buat judul yang provokatif. Minggu lalu saya cerita bahwa selain menarik, juga bisa provokatif. Suicide, judul disertasi, bunuh diri. Bahasa Indonesia kan bedanya dua suku kata ya, bunuh diri. Tapi kalau bahasa Inggrisnya aslinya suicide, hanya satu suku kata. Itu sebuah judul disertasi. Jadi judulnya provokatif. Temanya menarik, tentang bunuh diri. Apalagi dibaca di pengantarnya, bahwa ini adalah penelitian kepada mereka motif bunuh diri yang digambarkan, ya bagaimana mewawancari yang sudah meninggal bunuh diri. Ya, ternyata dengan caranya sendiri itu bisa menghasilkan sebuah penelitian yang menarik. Kemudian harus didefinisikan tentang masalah. Yang tadi sebutkan bahwa masalah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Nah, itu kita coba hilangkan pengertian itu. Bahwa masalah itu adalah sesuatu yang kita tidak ketahui, itu masalah. Sesuatu yang menarik perhatian kita. Sesuatu yang kita ingin lebih jauh, mendapat memahami lebih jauh, itu masalah bagi kita. Sesuatu yang langka, yang jarang dilakukan penelitian atau yang tidak tersentuh informasi pun terhadap itu. Lalu sesuatu yang sering dilakukan, masih di dalam subjek yang sama, tempat yang sama, sering kali dilakukan, itu masalah buat peneliti. Jadi diredefinisi dulu masalahnya, sehingga dalam penelitian kualitatif yang disebut masalah tidak harus memaksakan antara kesenjangan harapan dan kenyataan, karena di situ ada unsur teori. Dalam penelitian kualitatif, sebenarnya masalah itu begitu sangat cair, sangat luas. Kemudian ada istilah responden, ada istilah informan. Kurang lebih sama orangnya, kali ini responden, ini informan. Tapi kita maknai kalau responden itu artinya respon, yang memberikan respon. Kebalikan respon adalah stimulus. Kalau stimulus respon sudah jelas paradigmanya adalah paradigma positivistik. Karena itulah ya sebaiknya dihindari kata responden. Gantilah dengan informan, pemberi informasi, baik diminta ataupun dengan kesadarannya sendiri. Nah, dalam kualitatif bisa mengganti dengan informan, bukan responden. Seringkali ditanyakan berapa responden yang diwawancarai. Sebenarnya pertanyaan dua kesalahan. Pertama menyebut responden, yang kedua adalah jumlah. Penelitian kualitatif kan tidak kemudian menjadi patokannya pertanyaannya pada jumlah, tapi adalah pada kriteria. Jadi kriteria apa informan Anda? Nah, sebutkanlah kriterianya. Kriterianya adalah laki-laki, itu misalnya dengan paruh usia antara paruh baya sekian sampai sekian, dan seterusnya. Jadi kriterianya yang didahulukan, bukan karena jumlahnya. Kemudian pengganti kata variabel juga itu, yang diganti adalah dengan konsep. Ya. Nah, beberapa catatan yang ini ada istilah dalam
ya itu untuk bandingkan ya kuantitatif kualitatif. Ada valid, reliable. Itu dalam penelitian kualitatif itu bisa dengan istilah otentik dan reflektif. Valid, otentik itu artinya asli memang dari sumber informasi yang mengalami itu. Reliable itu adalah merefleksikan dirinya sendiri, bukan katanya. Jadi dia cerita tentang orang lain, bukan, tapi dia cerita tentang pengalaman hidupnya sendiri. Kemudian kuantitatif kualitatif bisa ranah paradigma, metode, atau sifat data. Itu yang kemarin sudah ceritakan. Ini ranah paradigma, ranah metode, atau sifat data. Tetapi untuk metodenya itu sendiri, itu yang disebut mixed method adalah pada ranah metode dan sifat data, bukan pada paradigma. Yang terakhir sekali ini kutipan yang pakai ada kata si-nya untuk menjadi catatan. Pertama, yang disebut penelitian yang baik kuantitatif atau kualitatif, adalah konsistensinya, yaitu konsisten atau istiqomah dengan paradigmanya. Satu. Kemudian yang kedua, relevansinya dengan metodologi, yaitu relevan menggunakan metodologi. Yang ketiga adalah finalisasi, jadi disertasi yang selesai itulah yang baik. Dan disertasi hebat temanya itu, tapi tidak selesai sudah tahunan sampai drop out saja gitu. Nah, yang final itu, yang finalisasi diselesaikan dengan baik, itulah yang penelitian yang baik. Kemudian, kewajibannya adalah publikasi. Nah, dipublikasikan di dalam jurnal, itu persyaratan biasanya jurnal. Dan yang terakhir adalah disitasi, dikutip oleh orang lain. Jadi, konsistensi, relevansi, finalisasi, publikasi, dan citasi itu sebuah kumpulan. Jadi ada 5 kriteria hasil penelitian yang baik. Ya, dalam hal ini yang sedang dipersiapkan penelitian adalah disertasi. Tuntas sudah hutang saya minggu lalu, dan ini sudah disampaikan materinya. Sekarang tinggal berapa menit lagi nih, sudah selesai ya. Saya soalnya harus segera ke bandara nih setelah selesai ini. Silakan, tapi saya buka pertanyaan kalau ada pertanyaan. Enggak. Wah, ternyata ini Yogi itu ada di pantai itu. Di pantai di mana itu? Sampai anginnya juga kelihatan itu, anginnya sendiri. Liburan, Prof. Nggak masuk angin di situ. Pakai jaket, Prof. Oh, gitu. Padahal yang lagi di Bali, Prof ya. Iya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, ya syukur. Tapi kalau ada pertanyaan, ayo silakan. Kalau masih penasaran, ya berkaitan dengan 2 paradigma ini, ya tentu saja akan menjadi bekal. Nanti ada beberapa, mungkin nanti akan muncul beberapa kasus, nanti juga mungkin Prof ini atau ya apapun yang lain yang ingin memberikan. Tapi bisa saja itu 2 tes yang berbeda. Ya, ada tes rasa akademiknya yang berbeda. Nah, silakan didiskusikan saja. Kalau dengan saya silakan terbukalah kalau misalnya penasaran. Misalnya begini, saya bukan dituduh ya, dipopulerkan oleh para mahasiswa sebagai seorang yang anti teori. Saya tidak anti teori. Teori silakan kumpulkan dalam fenomenologi misalnya. Itu tidak sembarang awal-awal kemudian mendahulukan teori, itu sudah jelas pasti tidak sesuai dengan tradisi yang sesungguhnya. Kan bukan kebenaran umum. Tapi teori itu nanti akan dihadirkan pada waktunya yang tepat. Jadi kata Ridwan Kamil itu apa? Maka akan tercipta indah pada waktunya, gitu katanya. Menempatkan teori itu pada bab nanti analisis dan pembahasan. Karena seringkali terjadi, coba cek saja ketika masih S1 atau S2, cek saja
bahwa seringkali itu di bab yang sebelumnya, bab 2 itu dikumpulkan teori, karena memang diwajibkan oleh dosennya, kumpulkan teori. Tapi alhamdulillah tidak bunyi apapun di bab berikutnya. Teori itu menjadi showroom saja, jadi akan jadi showroom, jadi bagus seperti mobil berjejer saja. Tapi ketika ditanya satu dan yang lain nggak paham juga tentang itu. Nah, itu penelitian yang memungkinkan ada teori. Padahal sebenarnya penelitian positivistik saja itu tidak perlu banyak teori, cukup satu teori sudah selesai. Nah, sekarang kita diminta malah masa teori ini atau kaitkan denganlah teori ini sesuai dengan variabelnya. Terus ngapain juga gitu. Ya oke lah, itu mungkin sebuah tradisi. Sama seperti juga saya tambahkan bukan teori ya. Pilihannya adalah studi kasus. Maka ketika memilih kasusnya memang terjadi di situ, tapi kemudian dipaksa harus memilih 3 kasus yang sama. Kalau kejadian kecelakaan di satu tempat, maka harus kejadian kecelakaan juga di tempat yang lain. Gitu. Dipaksa. Itu juga sebuah sebuah tindakan yang tidak bijaksana. Kalau saya tidak menyebutkan dolim, gitu ya. Jadi ada langkah-langkah tertentu yang sebenarnya tuduhan itu diberikan dan sebenarnya masih bisa dijelaskan. Teori itu silahkan kumpulkan. Kalau dalam studi kasus bahwa itu para peneliti itu diwajibkan memahami kasusnya terlebih dahulu. Nah, kalau dalam fenomenologi tahu tahu peristiwanya, tahu teorinya, tapi depending apa yang disebut proses bracketing. Itu langkahnya juga sudah berbeda. Nah, kalau bracketing nanti kapan itu dimunculkan? Jadi bukan anti teori, tetapi menempatkan teori sesuai dengan proporsinya. Begitu. Nah, semua itu bisa dijelaskan. Kalau di kualitatif itu ketika misalnya kita ada satu fenomena, satu kasus yang digali, bisa jadi kita udah menetapkan teorinya misalnya A, tapi ternyata pada saat penelitian kayaknya teori yang ini lebih cocok gitu. Itu kan bisa terjadi ya, Prof ya. Terus lagi pada akhirnya gitu. Ya, pertanyaannya kenapa harus menetapkan teori terlebih dahulu? Iya. Kan kalau menetapkan teori lebih dahulu, kan ini penelitian kualitatif, berarti sudah meyakini kebenaran umum dulu. Kalau kebenaran umum dulu, nalar deduktif. Nalar deduktif, positivistik. Jadi batal kualitatifnya. Batal kualitatif. Ya iyalah. Jadi kalau misalnya ada minta, Anda kan harus menetapkan teori. Teori itu sebagai guide saja. Ya sama lah, kalau kebenaran umum kan sebagai guide. Hanya dalam positivistik itu diturunkan menjadi hipotesis, menjadi ada indikator, terus pengukuran dan seterusnya. Kalau dalam penelitian kualitatif itu kan bukan untuk diuji, katanya kan begitu, bahwa teori itu bukan untuk diuji, tapi hanya sebagai guide. Ngapain juga dibuatkan sebagai guide? Kita ingin mencari saja data yang ada, setelah itu baru kemudian kita susun dikonstruksi. Nah, disitulah yang kemudian akan datang teori dengan sendirinya setelah kita memiliki data. Kan kita belum memiliki data apapun. Jadi teori itu ditempatkan, datang pada waktunya gitu. Jadi bukan ditetapkan terlebih dahulu. Kalaulah misalnya Anda mulailah harus mengumpulkan teori. Ya, lakukanlah kumpulkan teori, tapi tidak dimunculkan di dalam tulisan apapun, simpan saja. Itu bracketing tuh di situ. Nanti dimunculkan pada saatnya analisis dan pembahasan. Nah, di situ mulai ada berseliweran, ada rujukan teori, satu pernyataan dengan pernyataan yang lain. Itulah. Dan jadi kadang kita kebiasaan-kebiasaan itu lebih dominan daripada keseharusan berlaku. Jadi begini, Prof? Ya, enggak. Kalau misalnya kuantitatif itu dia nanti tidak menghasilkan teori, ada pandangan seperti itu, Prof. Kalau kuali kan nanti dia menghasilkan teori. Apa benar ini, Prof? Dari mana kuantitatif itu ada teori ketika kalau nanti diujinya itu tidak ada itu, Prof? Menguji teori bukan akhirnya menutup tidak menghasilkan teori. Bukan. Justru menguji teori itu mestinya ada sebuah teori hasil ujian itu, gitu, hasil pengujian itu. Idealnya kan begitu.
Maka aneh kalau kemudian ada pendapat bahwa nanti penelitian kuantitatif itu tidak ada teori yang dihasilkan. Kalau kualitatif adalah membangun teori. Lah, ada niatan kalau membangun teori, grounded teori saja. Fenomenologi kan tidak menghasilkan sebuah teori. Tapi kalau temuan yang original, temuan yang disebut novelty, itu menjadi persyaratan semua pemahaman atau tradisi metodologi yang manapun. Harapannya seperti itu. Contoh, ketika misalnya Erving Goffman mengatakan ada nama suits misalnya, ada yang disebut sebagai because motive in order to motive. Jadi motif masa lalu, ada motif yang akan datang. Ini kan konsepnya yang dibangun oleh dia begitu. Ya biarkan saja dia punya pendapat seperti itu. Lalu kita melakukan penelitian. Lalu kita kaji. Nah pada saat analisisnya, saya baru menggunakan cara berpikirnya Sus. Gitu. Jadi saya tidak tempatkan terlebih dahulu teori itu. Dibiarkan saja pertanyaan itu muncul, pertanyaan apapun, baru kemudian dibangunnya pada saat analisis dan pembahasan. Ternyata saya bisa menemukan bukan motif masa lalu pada motif yang akan datang, tapi motif masa kini. Para pengemis itu lebih pada bermotif masa kini. Saya harus hidup hari ini, harus makan hari ini, jangan peduli ke depan mau apa. Tidak, saya masa lalu ini seperti begini pengalaman. Sekarang kondisinya adalah yang dihadapi adalah lebih banyak adalah seperti itu. Tapi ada sebagian juga yang sebenarnya selalu berorientasi pada masa yang akan datang. Sawios, ayana kondisi kia oke. Tapi punya cita-cita anak saya yang ini akan punya usaha di situ. Sampai saya selepas ini berhenti di usia sekian buka warung dan itu dengan bisnis di warung. Sampai begitu. Jadi pengemis yang punya rencana baik ke depan dan akan mengakhiri profesinya kapan. Kan seperti itu gitu ya. Jadi melahirkan beda-beda. Karena temuan kan sebelumnya tidak tahu akan menjawab itu. Nah sekarang sudah tahu, maka kemudian dikonstruksi, pelan-pelan dikonstruksi. Begitu. Jadi lagi-lagi ini memang teori juga cukup cukup seru lah. Sampai melahirkan ini teori ini tidak kadang berbeda. Makanya ketika ditanyakan sebenarnya teori itu apa? Apakah teori? Nanti dalam disertasi seringkali ini teori, tapi yang ditulis di situ apa? Definisi. Teori, tapi ditulis ini teori ini ya definisinya adalah itu. Pendek saja begitu. Siapa yang mengatakan? Terus di mana letak teorinya? Padahal lebih aman kajian penelitian terdahulu. Saya tidak akan mengemukakan teori dramaturgi. Saya akan mengemukakan penelitian yang dilakukan oleh Erving Goffman. Itu lain ya. Saya tujuannya adalah ingin menceritakan sebuah teori yang disebut dramaturgi. Tapi saya tidak akan menyebutkan konsepsi teori dramaturgi. Saya tidak akan menyebutkan itu judulnya. Penelitian Erving Goffman saja tentang bagaimana para perawat di rumah sakit itu pada tahun sekian. Itu saya paparkan saja itu dia melakukan ini sampai dia melahirkan menurut dirinya sendiri kan bukan teori ini menurut sendiri adalah sebuah model presentasi diri yang disebut sebagai dramaturgi. Dia menyebutkannya adalah sebuah model, tapi orang lain kemudian menyebutkannya teori. Gitu. Nah, seringkali ini teorinya sih ini teori itu kalau dalam keseharian kalau di film-film ya film Hollywood ketika terjadi kecelakaan atau penembakan saja penjahat, itu ditanyakan teori Anda gimana tentang itu. Jadi maksudnya adalah pendapat kita analisis dengan memperhatikan sebuah peristiwa, ya lalu kemudian disebutnya Anda punya ya semacam punya argumentasi lah gitu. Jadi teori itu menjadi cair kemana-mana. Makanya itu ketika ditanyakan, Anda menyebutkan teori, coba teori itu. Ini bukan teori, ini definisi. Lalu di mana? Apa makna teori itu? Ya kadang-kadang kebingungan di situ. Judulnya ada teori tapi tidak paham terhadap teori. Seringkali begitu. Ya, silahkan direnungkan. Jadi semakin bukan berat lah, semakin tertantang untuk bisa kemudian membeda satu dengan yang lainnya. Jadi jauh lebih clear nantinya. Tidak menyesatkan bagi orang lain. Kalaupun sekarang saya sudah menyesatkan, tidak apa-apa lah. Kita menyesat saja bersama-sama.
Tapi intinya sebenarnya coba renungkan saja. Ini kan sebuah lontaran diskusi. Coba renungkan apakah kemudian ini contohlah ada kebiasaan-kebiasaan juga dosen yang dia tidak beralih kepada relnya, tetap berpikir di dalam relnya, tapi menanyakan kepada rel yang lain. Gitu. Ini ada penelitian masa penelitian kualitatif masa penelitian ini cuma satu variabel. Pada sudah jelas-jelas disebutkan bahwa penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Lalu yang bertanya mengomentarinya dengan marah, masa penelitian ini cuma satu variabel, sudah jelas salah, variabelnya juga tidak muncul. Terus kemudian hanya satu variabel, memangnya salah dalam penelitian kualitatif satu variabel, karena tidak dikenal variabelnya, satu pun itu tidak jadi masalah, hanya satu tema, satu konsep. Jadi sudah salah ngotot lagi gitu. Berapa jumlah responden yang Anda wawancarai? Sudah jelas bukan responden. Sudah jelas ini informan. Lalu kemudian lebih bijaksana tidak ditanya jumlahnya. Kan sudah jelas di situ tertulis. Ada 10 informan, misalnya begitu. Lalu ditanya, berapa jumlah responden? Sudah jelas ada angka 10. Ya, itu lihat aja ada 10. Jadi misalnya dijawab 10. Lalu kemudian, bagaimana cara menghitungnya? Anda kemudian memilih 10. Berapa jumlah populasi yang ada di situ? Itu sudah tidak bijaksana. Dia berpikir dengan paradigmanya, menanyakan pada paradigma yang lain. Egois. Makanya harus diselesaikan bukan mahasiswanya. Ya dosennya itu yang harus direkonstruksi. Maka lebih bijaksana. Kalau mau bertanya dengan itu, masuk dulu kepada paradigmanya. Baru silakan tanya di situ. Bukan ngotot dengan paradigma berbeda, tapi ngotot ini tidak ilmiah ini. Karena tidak jelas teorinya. Anda mau ke arah mana ini teorinya? Tidak ada. Lalu kata siapa tidak jelas? Ini penelitiannya jelas kualitatif. Yang memerlukan teori itu yang pemakaiannya indah pada waktunya tadi. Tidak kemudian harus dipaksakan, harus di bab 2 atau bab berapa, begitu harus ada teori dulu. Maka kalau ada pedoman seperti itu sebaiknya digantilah, direvisi pedomannya. Siapa lagi ini ada bertanya lagi? Sudah? Oke. Prof, mau bertanya Prof sedikit aja. Ini jadi penasaran. Kan ketika misalnya penelitian-penelitian yang menggunakan metode survei gitu, misalnya yang sering dilakukan oleh kayak kata data, kemudian PR sosial gitu, yang data-datanya sering kita pakai gitu. Nah, selama ini saya berpikir itu tuh kuantitatif gitu, tapi mendengar penjelasan Prof gitu, jadi saya mulai goyah nih, bingung. Jadi ini kan deskriptif ya Profnya. Nah, ini gimana nih Prof? Ya, kan dia tidak memiliki teori kayaknya ya. Oke. Gini, kalau tadi kan disebutkan bahwa yang namanya kuantitatif, kualitatif itu bisa berupa sifat data. Sifat datanya berupa metode, berupa paradigma. Gitu. Dan yang kelihatannya bukan impossible ya tidak dikembangkan menjadi sebuah kesepakatan jika yang mesti bisa dimixkan adalah paradigma. Tapi metode dengan sifat data boleh. Pertanyaan berikutnya, kalau ada hasil survei, ada angka di situ. Nah, ada angka. Karena hasil survei hanya ditanya saja berapa jumlah. Apalagi misalnya tanya ke kelurahan tinggal mencatat saja begitu hasil. Nah, itu sebenarnya adalah sifat data. Jadi ada yang pengangguran 10, ada yang bekerja di PNS 30. Nah, itu kan data berupa sifat data kuantitatif. Lalu kalau ditanya, kalau di lingkungan kami ini sebenarnya mayoritas pensiunan. Tidak ada angka di situ, tetapi pensiunan yang paling banyak, maka itu kualitatif. Jadi tadi pensiunannya ada 100 orang misalnya, dan menyebutkan ini yang paling banyak, maka kuantitatif, kualitatif sebagai sifat data bergabung di situ, mix. Kalau sekarang metode atau langkah-langkah secara metode yang bisa digabung kuantitatif dan kualitatif, begitu. Biasanya yang memungkinkan ada sebuah penggabungan dalam pengertian satu
paradigma yang sama, akan lebih memudahkan itu. Tapi kalau kemudian berbeda dengan paradigma, langkah-langkah operasionalnya kan harus dimulai dari cara berpikir awal dulu. Di bab 1 tadi. Paradigmatik kuantitatif itu menyangkut juga pada hasil-hasil kuantitatif ke bawah. Ini misalnya apa? Saya dulu diberikan contoh oleh Pak Harun itu yang ahli statistik menceritakan tentang kebetulan penelitian di Bali ya, di mana sekarang berada. Jadi penelitian itu bagaimana tidak bisa bersatunya secara paradigmatik untuk penelitian yang disebut sebagai kegagalan dalam komunikasi kesehatan ya, kegagalan di dalam kandungan. Jadi ibu-ibu yang mengandung putra atau putrinya, lalu kemudian ketika lahir dalam keadaan cacat. Nah, ketika lahir dalam keadaan cacat dan kemudian itu dilihat dari sudut pandang secara paradigmatik penelitian kuantitatif kualitatif. Psikologi, selalu kemudian kedokteran, apalagi ya dalam bidang obat ya, farmasi, itu lebih akan mengerucut pada sebuah paradigma positivistik. Nah, sementara komunikasi, sosiologi, antropologi gitu, itu bisa mendekat kepada mengkonstruksi realitasnya itu dengan kualitatif. Misalnya dalam satu peristiwa yang sama, ketika melahirkan bayinya cacat, satu bisa dari secara kualitatif oleh penelitian komunikasi, bisa tanyakan bagaimana perasaan ibu menyaksikan anaknya seperti itu. Apa yang dilakukan dia terhadap suaminya, meminta keluarganya untuk mendoakan, dan seterusnya. Nah, sementara dari kajian kesehatannya, ditelusuri dia mengkonsumsi obat selama ini obat apa saja, takarannya berapa, lalu kemudian mengakibatkan anaknya menjadi cacat. Dua hal yang berbeda. Lalu kemudian dihubungkan, mengkonsumsi obat ini akan melahirkan anak cacat ini. Ini positivistik. Kalau dalam penelitian kualitatif, dengan kondisi seorang dalam keadaan stres, maka kemudian dia akhirnya memiliki tata berpikir untuk berbicara pada orang lain adalah ngelantur. Nah, itu kajiannya adalah kajian secara kualitatif. Yang sering diucapkan adalah kata-katanya adalah kata-kata tentang sebuah penyesalan. Misalnya begitu. Nah, itu menggambarkan nggak ada kaitannya dengan obat, nggak ada kaitannya, tetapi mencerminkan sebuah perilaku murni yang sifatnya lebih kualitatif. Dan itu ada rentetan pengalaman dan ini bisa digambarkan. Sangat bisa dibedakan. Gitu. Nah, seringkali kita mencoba menggabungkan bagaimana ini kalau gabungannya antara pengalaman obat dengan kondisi psikologis. Artinya dua penelitian yang berbeda. Tetap dua penelitian berbeda. Yang disebut mixed method adalah sekelompok orang meliti ini, sekelompok orang meliti ini. Nah, laporannya digabungkan. Ya, kalau itu ya silakan. Ketika dalam sebuah disertasi digabungkan mixed method, maka hakikatnya adalah membuat dia dua disertasi. Disertasi ini tahap berikutnya yang disebut sebagai time series. Boleh dilakukan seperti itu dalam sebuah rangkaian time series. Tapi bukan hanya berarti mixed method itu akhirnya di bab 4 saja atau bab hasil dari pembahasan saja. Kira-kira seperti itu ya maksudnya tentang penggabungan tadi. Jadi kebingungan ini biarkanlah bingung karena nanti juga akan terurai dengan sendirinya. Setelah diskusi dengannya, akan menambah lagi kebingungan ketika berbeda dosennya. Itu juga nanti akan terjadi perdebatan. Gak apa-apa ini menjadi sebab. Nanti tinggal mengeluhkan kembali list aja, nanti kita cari waktu untuk berdiskusi kembali. Oke. Nah, karena itulah saya menyarankan, kalau itu terjadi di tim promotor. Tim promotor ini misalnya 3 orang. Nah, sebaiknya tim promotor itu harus ada bimbingan bersama. Jadi satu mahasiswa dengan tim promotor ini harus bergabung. Karena bisa jadi tim promotor itu salah satu atau salah duanya itu berpikir yang berbeda.
Gitu. Sehingga yang jadi korban adalah mahasiswa. Maka jangan sampai ini terjadi. Ya, para dosen ya enak saja memerintahkan ini, tapi mahasiswa yang kebingungan. Ya, jangan sampai menjadi korban. Kalau tidak disebut sebagai dolim. Oke, cukup. Masih ada lagi pertanyaan? Silakan. Kalau sudah dirasa cukup, saya kira sudah selesaikan. Nah, saya sebenarnya yang tadi saya sampaikan, ini masih juga ada anggota tim dalam mata kuliah ini yang mungkin juga nanti serahkan kepada tim itu. Nanti juga saya akan minta 1 atau 2 sesi di entah kapan itu setelah tim. Nah, itu saya kembali masuk. Jadi sampai tahap ini memberi sebuah overview saja untuk mengawali bagaimana diskusi dengan tim mata kuliah yang lain. Mau dikaitkan dengan teori kah atau mau jadi tim di metodologi ini, ya silakan. Itu sebagai sebuah reference saja. Tapi kalau mau kemudian nanti ada diskusi, nanti juga ada sesi paling tidak 1 kali lah paling tidak di minggu berapa nanti mungkin juga saya diberitahu waktunya. Oke, saya kira cukup ya. Saya harus bersiap-siap ini karena harus jam 11 ke bandara. Oke ya. Terima kasih ya. Mangga sampai ketemu lagi. Yuk. Atur nuhun, Prof. Yo, mangga. Assalamualaikum. Terima kasih, Prof. Prof.